I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Halo sobat, welcome back to my channel. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami segenap awak redaksi Cikcun Channel mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjut. Pihak MotoGP mengungkap video detik-detik Marc Marquez menciptakan drama menghebohkan sebelum start MotoGP Amerika Serikat 2025 di Circuit of the Americas, Kota Austin, Minggu 30 Maret. Dalam video yang diunggah melalui media sosial, terlihat Marquez berinteraksi dengan kepala kru tim, Marco Rigamonti, terkait penggunaan ban. Di momen itu Marquez dan tim mulai menyadari bahwa menggunakan ban basah adalah keputusan yang salah, karena kondisi trek mulai mengering. Apakah Pecco Bagnaia memakai ban basah? Tanya Marquez. Ya, jawab Rigamonti. Kalau Alex Marquez? Tanya Marquez kembali. Saya tidak tahu, respons Rigamonti. Marquez kemudian meminta Rigamonti untuk mempersiapkan sepeda motor kedua di garasi dengan settingan untuk trek kering, termasuk menggunakan ban slick. The Baby Alien juga membahas regulasi dengan Rigamonti, terkait apa yang akan terjadi jika dia berlari meninggalkan grid dan kembali ke garasi Ducati untuk menggunakan motor keduanya. Jika saya ke sana, untuk menukar motor, dan keluar dari jalur pit, saya start terakhir, kan? Terakhir, di grid dan tanpa long lap penalty, tanya Marquez. Rigamonti menjawab, ya, kamu akan start terakhir. Tapi tanpa penalti, Marquez bertanya lagi. Ya, kata Rigamonti. Pada titik ini, Rigamonti mulai ragu-ragu. Saya tidak yakin bagaimana cara kerjanya. Rigamonti kemudian beralih ke manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, dan bertanya, jika dia, Marquez, sekarang ingin start dari pit, dengan motor kering. Tardozzi dengan tepat menjelaskan regulasinya dan mengklarifikasi, dia mendapat ride-through penalty. Namun, Rigamonti dan Marquez masih yakin mereka tidak akan mendapatkan ride-through penalty. Padahal, regulasi yang tepat sudah dijelaskan Tardozzi, bahwa jika Marquez melakukan itu maka pembalap asal Spanyol tersebut terkena ride-through penalty. Marquez meyakini dia hanya perlu start dari pit lane. Kondisi itu akan membuat dia jatuh ke posisi terakhir. Namun dengan menggunakan ban slick di saat pembalap lain pakai ban basah, Marquez tetap yakin bisa menang. Setelah keputusan akhir telah dibuat, Marquez memerintahkan Rigamonti untuk memastikan motor keduanya siap dan memaparkan rencananya secara rinci. Ketika waktu, sebelum lap pemanasan, tersisa 3 menit, jika trek tetap kering, seperti ini, kita akan melakukannya. Para mekanik kembali ke pit dan saya berangkat. Beritahu saya jika motornya sudah siap. Kemudian, sambil menempelkan tangannya ke telinga Marco Rigamonti, Marquez berkata, jangan beritahu siapapun. Setelah memastikan motor keduanya siap, Marquez berkata, ayo jalankan rencananya. Rekaman berakhir dengan Marquez berlari kencang dari grid menuju garasi Ducati, memicu sekitar setengah pembalap yang ada di grid, termasuk Francesco Bagnaia, meniru taktiknya. Race Direction MotoGP Mike Webb kemudian menjelaskan tindakan Marquez seharusnya berujung dengan ride-through penalty. Namun, Webb mengubah keputusan menjadi start ulang karena alasan keamanan setelah banyak pembalap yang mengikuti langkah Marquez. Di sisi lain, klasemen sementara MotoGP 2025 kelar race MotoGP Amerika Serikat 2025. Pembalap tim Gresini Racing, Alex Marquez, naik ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025 setelah mendapatkan 20 angka di balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025 yang dilangsungkan di sirkuit kota Austin pada Minggu, 31 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Alex Marquez kini mengoleksi 87 angka, unggul 1 poin dari Marc Marquez di posisi 2. Marc Marquez yang sempat menjadi pemenang sprint race MotoGP Thailand 2025, Argentina 2025 dan Amerika Serikat 2025,
serta balapan utama MotoGP Thailand 2025 dan Argentina 2025, gagal meraup poin di main race GP Amerika Serikat yang berlangsung Senin, 31 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sempat memimpin balapan 9 lap, bahkan unggul 2,2 detik dari Francesco Bagnaia di posisi 2. The Baby Alien julukan Marc Marquez justru terjatuh di lap tersebut. Setelah terjatuh, Marc Marquez sempat kembali balapan. Namun, di lap ke-13, juara dunia 6 kali kelas MotoGP ini memilih balik ke garasi. Melengkapi 3 besar ada sang pemenang MotoGP Amerika Serikat, Francesco Bagnaia. Kemenangan di Amerika Serikat membuat koleksi Francesco Bagnaia mencapai 75 angka, hanya terpaut 12 serta 11 poin dari Marquez bersaudara. Kemenangan ini dijamin meningkatkan kepercayaan diri Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, menatap race ke depan. Sebab, peluangnya menjadi juara MotoGP 2025 kembali terbuka. Bagaimana dengan posisi 4 dan 5 penghuni klasemen sementara MotoGP 2025? Di posisi 4 dan 5 ada rider Vier Fortisik, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio yang mengemas 55 serta 44 angka. Selanjutnya, race keempat MotoGP 2025 akan dilangsungkan di sirkuit Losail, Qatar, pada Minggu 13 April 2025. Apakah Marc Marquez dapat bangkit di Qatar? Di sisi lain, Alex Marquez kini memimpin klasemen umum pembalap MotoGP 2025. Ia mampu finish kedua dalam balapan utama MotoGP Amerika, Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat, 31 Maret, ketika kakaknya, Marc Marquez, gagal finish karena terjatuh. Hasil itu memperpanjang catatan apik Alex Marquez di awal musim ini. Ia menjadi runner-up 6 kali dari 6 balapan musim ini. Media-media pun melabelinya dengan MRP2. Kini, Alex mengumpulkan 87 poin. Pembalap Gresini Racing ini unggul 1 angka dari Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo yang memiliki catatan 6 kali menang dan sekali gagal finish. Alex Marquez mengakui, posisinya saat ini di luar perkiraan. Jika Anda berkata kepada saya sebelum balapan pertama, Anda akan memimpin kejuaraan, saya akan berkata, Anda gila. Kata Alex seraya tersenyum. Pembalap asal Spanyol ini kemudian mengomentari julukan yang diberikan untuknya. Kami adalah Mr. P2, tapi saya senang dengan itu. Saya tidak memiliki masalah untuk menjadi P2 dari sini sampai akhir, kata dia. Alex Marquez merasa momen saat ini harus dinikmati. Kami tahu apa yang kami miliki, kami harus menjalani setiap balapan seperti yang kami lakukan dan mencoba mengeluarkan potensi 100%. Saya akan mencoba untuk terus seperti ini, kata dia. Pada beberapa lap awal, ia melihat mereka melaju lebih cepat dari saya. Saya mengalami momen besar saat kehilangan posisi terdepan di tikungan 10, dan berkata, Oke, hari ini kita harus berada di urutan ketiga. Kita harus benar-benar tenang, kata dia. Saya sangat senang dengan cara kami mengatur segalanya, bagaimana kami benar-benar konsisten di 3 besar. Itulah yang harus terus kami lakukan. Sementara itu, Joan Mir sekali lagi harus pulang dengan tangan hampa setelah penampilan yang bagus. Juara MotoGP 2020 tersebut mengalami crash. Sesuatu yang dialaminya beberapa kali musim ini ketika mencoba melewati batasnya. Para pengguna Honda mengisi zona poin sejak latihan bebas. Bahkan, pembalap asal Mallorca berada di posisi ke-7 saat jatuh tepat di pertengahan balapan sprint. Semua ini dapat dianggap sebagai tanda lain dari peningkatan Honda. Capaian positif yang terlihat sejak MotoGP Thailand dan membuat pabrikan bersayap emas ini berada di posisi kedua klasemen konstruktor. Namun kenyataannya, hal ini masih belum cukup bagi Mir. Pembalap bernomor 36 ini mengakui bahwa, meskipun ia senang, tapi tetap harus mengkritik ketidaksiapan RC213V untuk bertarung dengan para pembalap terdepan, terbebani oleh beberapa kekurangan,
terutama pada mesin dan kecepatan di trek lurus. Saya senang, tapi ini sama seperti biasanya. Kami dapat mengatakan bahwa kami memiliki kecepatan yang bagus, tetapi kenyataannya, kami tidak memiliki senjata untuk bertarung dengan yang terdepan. Kami adalah motor paling lambat dalam hal kecepatan tertinggi, dan itu berarti Anda harus mengambil lebih banyak risiko daripada yang lain. Meski begitu, kecelakaan itu adalah kesalahan saya. Kali ini tidak ada ketakutan sebelumnya, kata pembalap Spanyol itu tentang situasi HRC dan crash. Mir sudah menunggu suku cadang baru tiba dari Jepang, karena ia tidak memiliki senjata untuk mempertahankan diri di luar tikungan. Saya tidak tahu kapan sesuatu yang baru akan tiba. Jika Anda tidak memiliki pembalap di belakang Anda dalam waktu setengah detik, ia akan menyalip Anda di lintasan lurus. Kami membuat waktu kami di bawah pengereman dan memasuki tikungan, ujarnya. Faktanya, pembalap Spanyol itu tidak ragu bahwa mesin Honda yang telah ditingkatkan akan menjadi langkah maju. Jika kami meningkatkan mesin, kami akan sangat dekat dengan para pembalap top. Ini bukan satu-satunya kelemahan, tapi ini yang terbesar, jelasnya. Mir mengungkapkan permintaan dari Direktur Teknik baru Romano Albesiano. Albesiano mengatakan kepada saya bahwa saya harus lebih tenang, pungkasnya. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing, Fabio Di Gianantonio, tampil impresif di MotoGP Amerika 2025. Mengaspal di Circuit of the Americas, kota Austin pada Minggu, 30 Maret 2025, waktu setempat, Di Gia finish ketiga dalam balapan kali ini. Catatan di kota sekaligus menjadi podium pertama Di Gia di musim ini. Tentu, hal tersebut menjadi bukti jika Di Gia masih bisa bersaing usai mengalami cedera bahu di akhir musim lalu. Di Gia memang tampil konsisten di kota. Start dari posisi 2, pembalap Italia itu mampu menjaga posisinya di 3 besar. Ritme dan kecepatannya begitu stabil. Wow! Setelah semua kerja keras yang telah kami lakukan pada tahun 2024 dan musim dingin yang sangat keras, mungkin tidak adil, kami bekerja sangat keras bersama-sama, kata Di Gia. Bagi Di Gia, keberhasilan masuk ke podium di kota karena kerjasama yang harmonis dari tim. Setelah podium pertamanya musim ini, Di Gia berharap bisa mencatatkan torehan manis lainnya. Tim sangat membantu saya dan kami kembali berjuang sekarang. Saya sangat bangga dengan posisi ketiga ini. Kami merayakan hasil ini dan tujuan berikutnya adalah terus bekerja seperti ini, ujar Di Gia. Torehan Pertamina Enduro VR46 di MotoGP Amerika Serikat makin apik dengan penampilan pembalap lainnya, Franco Morbidelli. Pembalap asal Italia itu nyaris saja naik podium dan finish tempat di belakang Di Gia. Penampilan Morbidelli cukup membuktikan masih bisa bersaing di papan atas. Hasil ini membawa VR46 Racing berada di peringkat kedua klasemen tim. Tim ini juga menjadi yang terbaik di kategori tim satelit musim ini. Nah sobat, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.